Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Jadi teman-teman ya, dalil dari Al-Quran itu banyak tentang janji surga. Bahkan dalil dalam hadis pun Rasulullah bersabda, "Aku menjamin umatku masuk surga kecuali yang tidak mau." Bahkan Rasulullah SAW sendiri menjamin 70.000 umatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa dilihat dulu perbuatan baik buruknya, karena sudah dipastikan auto surga 70 ribuan orang. Dan dalilnya ada dalam riwayat hadis. Tapi kalau Kristen dijanjikan surga, di mana itu dalilnya? Ada di Yohanes pasal 14 ayat 6, Bu. Katanya di situ, aku Silakan adalah dibaca. kebenaran. Ini, Bu, ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Pernyataan Yesus Kristus. Tercantum dalam Yohanes pasal 14 ayat 4. Ya, terus? Untuk siapa dia? Jalan untuk siapa? Untuk jalan kebenaran, untuk jalan kehidupan yang kekal. Iya, untuk siapa? Untuk Kalau dia kita. jalannya, Untuk di mana kita dia katakan percaya. untuk Anda? Di mana dia katakan kalau dia jalan untuk Anda? Anda tahu tidak dia berkata apa? Aku datang untuk menyelamatkan domba tersesat dari, hanya untuk siapa? Orang Israel. Anda Bani Israel bukan? Bukan hanya orang Israel, Bu. Semua Ayo, Dat. manusia, semua bangsa. Ya, kalau begitu Katanya- Yesus berbohong. Anda mau bilang Yesus berbohong? Nih, saya tunjukkan datanya ya. Ya, berarti saya tidak tahu siapa yang benar ini. Anda atau Paulus atau Yesus, saya nggak tahu nih. Ya. Bentar ya. Silakan dibuka Matius pasal 15 nomor 24, brother. Matius Matius 15 nomor 24. katanya, biar kubacakan. Sepanjang pelayanannya, Yesus bertindak dengan pemahaman yang sangat jelas tentang tujuannya. Pada akhirnya semua bangsa di bumi akan diberkati melalui Israel. Jadi ini, Bu, karena Yesus itu lahir di Israel, dia memberkati Israel. Ini katanya semua bangsa. Jadi bukan hanya di Baca negara dulu Israel. ayatnya. Di mana di situ semua bangsa? Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Cobalah, di mana ayat kalau dia di situ dikatakan semua Iya, bangsa? Bu, biar kubaca. Baca dulu Matiusnya. Pasal 15 ayat 24. Iya, sepanjang pelayanannya di bumi Yesus bertindak dengan pemahaman yang sangat jelas tentang tujuannya. Pada akhirnya semua bangsa di bumi akan berhenti melalui Israel. Itu apa yang Anda baca itu? Itu ayat nggak? Ayat. Ayatnya apa? Coba tunjukkan di kamera Anda, putar. Saya pengen lihat ayat apa yang Anda baca itu. Mana ini? Matius 15 nomor 24. Ayatnya bacakan dulu. Ayatnya dulu bacakan, baru nanti Anda tafsir. Ayatnya bacakan dulu, brother. Baca ayat kok susah banget. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu yang bicara di situ siapa? Kenapa nggak dibaca? Kok lama kali membaca Bentar. ayat sendiri? Karena lagi ngeleding. Oh, nggak apa-apa kalau ngeliat. Kata Yesus, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Jadi maksudnya diutus dia bukan hanya di Israel, Bang. Jadi dia itu
Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Gimana ini maksudnya ini? Aku diutus hanya untuk domba-domba Bani Israel. Artinya adalah aku diutus bukan hanya untuk Israel gitu. Ya, ketika dia berkata aku diutus hanya untuk Bani Israel, tapi artinya adalah aku diutus bukan hanya untuk Bani Israel. Gitu mungkin maksudnya. Di sini ya mulai agak Jadi lama ya. dari tadi kalian bertanya tentang bahwa kami ini ada jaminan surga, kami ada. Nabi kami jamin, Allah kami jamin. Lah kalian yang menjamin surga siapa? Kok ngaku-ngaku kalian masuk surga nih? Yesus mengatakan dalam kitab kalian, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga ya. Nih. Artinya ada orang yang tidak dikenal Yesus tapi sok-sok kenal sama Yesus tuh. Sok-sok dekat sama Yesus, sok-sok akrab sama Yesus. Tapi Yesus nggak kenal sama dia. Dia panggil Yesus, Tuhan, Tuhan, siapa kau? Kata Yesus. Nih, datanya mana? Matius 7:21 nih aku bacakan sama kamu ya. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Umat Islam tidak mungkin memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nggak mungkin. Ya. Jadi siapa yang memanggil Yesus dengan Tuhan? Tidak lain tidak bukan pastilah Kristen. Ternyata ketika saudara kita si abang 3 ini so akrab dengan Yesus, merasa akrab dengan Yesus, berteriak nanti ketika bertemu Yesus, Tuhan, Tuhan. Yesus bisa jadi berkata sama abang ini, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah. Ini dalam BMK, BIMK. Kalau TB-nya, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya kata Yesus, yang masuk surga yang mengikuti perintah Bapak Yesus. Pertanyaannya, kapan Bapa memerintahkan kamu menuhankan Yesus? Nah, Yang sebenarnya dia bilang di situ Bu ya, katanya di situ, apa tadi katanya? Tidak semua orang berseru kepadaku yang selamat. Istilahnya ada orang itu jadi tidak benar-benar berseru kepada Tuhan. Ada di sini di Roma. ya dari mana kamu bisa tahu bahwa kamu termasuk yang betul-betul berseru kepada Yesus dan mengikuti perintah Yesus? Di sini kamu baca, kata Yesus gini loh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi yang masuk surga itu bukan yang teriak-teriak Yesus Tuhan, 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 tapi yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Pertanyaannya, kapan Bapak berkehendak kamu menyembah Yesus? Kapan aku menyembah Yesus? Bukan. Di mana? Oke, aku ganti. Agak sulit pertanyaannya bagi kamu mungkin ya. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Di mana tertulis Bapak pernah memerintahkan untuk menyembah Yesus sehingga kamu sekarang menjadi penyembah Yesus. Ini ada di Roma pasal 10 ayat 13. Sebab, Apa itu? sebab barang siapa yang berseru kepadaku, nama Tuhan akan diselamatkan. Berarti Iya, itu Roma itu kan surat Paulus. Ketika Yesus mengatakan bukan semua yang berseru atas kepadaku Tuhan, Tuhan masuk surga, kata Paulus barang siapa berseru kepada Yesus masuk surga. Paulus dengan Yesus mana yang benar nih? Paulus atau Yesus? Kamu Paulisten, Paulism atau Kristen? Katanya Kristen, pengikut Yesus. Kok malah ngikutin Paulus? Surat Roma itu ditulis sama Paulus. Sementara Yesus dalam kitab Matius mengatakan tidak semua yang manggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tetapi yang masuk surga adalah yang mengikuti kehendak Bapakku. Sementara kamu mengatakan kamu ikuti Roma, surat Paulus yang berseru kepada Yesus Tuhan itu masuk surga. Mana yang kamu ikuti ini? Kamu bukan Kristen kalau gitu. Berarti kamu Paulism. Pengikut Paulus. Ya, tapi begini adindaku. Abang 3 coba perhatikan Uni. Coba tatap mata Uni dulu. Jangan tengok Bible dulu nanti. Coba lihat Uni. Ngobrol sama Uni dulu. Dek. Sini, tengok Uni dulu. Tatap mata Uni dulu. Cantik nggak Uni? Cantik. Sekarang Uni tanya. Coba di mute dulu, biar Uni bisa ngobrol sama kamu. Habis itu kamu tanggapi obrolan Uni, oke? Oke. Dinda. Abang 3. Coba perhatikan Uni ngobrol. Nanti biar kamu konsen. Begini ya, adikku. Ya, saudaraku. Yang saya hormati. Kita memang berbeda keyakinan, tidak masalah. Silakan kamu jadi Kristen yang baik, pergilah ke gereja, belajarlah kekristenan, tidak masalah.
tidak masalah. Saya tidak terganggu dengan aktivitas kamu sebagai orang Kristen. Tapi ketika kita berdiskusi, menyatakan sesuatu, karena kita di hadapan seluruh orang yang otaknya berbeda-beda kapasitasnya, maka kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Paham nggak dulu maksud ini? Paham nggak? Kalau bicara di ruang publik itu tidak cukup hanya menggunakan pemahaman sendiri, harus bisa membuktikan apa yang disampaikan. Ketika kamu tadi mengklaim bahwa kamu itu dijamin surga oleh Yesus, kamu hanya sekedar percaya itu cukup buat dirimu saja. Tidak masalah. Sama seperti orang yang menyembah Sai Baba, mereka percaya masuk surga. Sama seperti orang yang menyembah Krishna, mereka percaya masuk surga. Itu tidak masalah. Tapi ketika kamu mengatakan bahwa Yesus menjamin kamu masuk surga, kamu harus bisa menunjukkan perkataan Yesus sendiri. Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kamu dan membawa kamu ke surga. Kalau Yesus tidak pernah bicara, kamu akan diselamatkan, tiba-tiba kamu bilang, berarti kamu sedang memfitnah Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab suci kamu, adikku, bahwa Yesus pertama, dia mengatakan aku diutus. Artinya dia adalah utusan. Dia diutus. Siapa yang mengutus? Bapak dia. Bapak dia itu bapak dalam makna apa? Bapak kandung. Kalau bapak kandung artinya Tuhan itu beranak pinak. Ada keluarga Tuhan. Maka bapak di sini adalah ungkapan orang Israeliat menceritakan bagaimana hubungan dekatnya Tuhan dengan orang Israel seperti bapak dan anak. Bukan berarti bapak harfiah. Karena Israel juga anak Tuhan. Maka ketika Yesus berkata, aku diutus. Nyungsep ke bawah. Belum lagi dikasih ini. Tapi itu namanya gini ya teman-teman. Saya tidak mau mempermalukan umat Kristiani di sini karena saya tidak mau mereka Terpental ya. Jadi terpental pada akhirnya. Saya ingin mengajak mereka untuk ayo kita memiliki kesadaran. Apa yang kamu ucapkan itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau belum mapan dalam pemahaman kitab suci, silahkan belajar dulu kitab suci. Kalau ingin belajar dengan kami, silahkan kami membuka diri untuk saling belajar. Begitu. Semoga saudara kita tadi semakin berpikir ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Ya itu tadi sekelumit diskusi saya dengan si abang tampan tadi yang terpental ya. Mungkin dikarenakan signal ya. Kita nggak bisa salahkan juga ya. Ya mudah-mudahan pihak Kristen yang diskusi dengan kita membawa wawasan ilmu ya, bukan hanya asumsi liar yang tidak berdasar ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.